Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masuk kepada tahap percakapan pasca observasi yang sebelumnya adalah kita sudah bertemu pada praktek pembelajaran di kelas ya. Saya sudah melaksanakan pengamatan atau observasi kepada teman sejawat yaitu Ibu Ika Retnawardani selaku guru kelas 5B. Baik, untuk segera saja kita mulai dengan kegiatan pasca observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Umi. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah baik, sehat Bu Umi. Alhamdulillah ya Bu Ika ya. Bu Ika, jadi pada kegiatan pasca observasi ini yang bertujuan nanti saya akan mengobrol ya sedikit tentang bagaimana terkait pembelajaran yang sudah Bu Ika laksanakan dan pada saat itu saya melakukan observasi ya. Baik, sebelumnya pada pembelajaran yang Bu Ika lakukan di kelas 5B betul Bu Ika nggih? Nggih. Jadi sebelum nanti saya sampaikan beberapa catatan, saya ada beberapa pertanyaan Bu Ika. Boleh ya Bu Ika ya? Iya. Yang pertama Bu Ika, bagaimana perasaan Bu Ika setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, perasaan saya sedikit puas ya Bu, tapi memang kurang maksimal dalam pembelajaran. Alhamdulillah sedikit puas karena saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Alhamdulillah ya Bu Ika ya. Ya. Oh ya. Selanjutnya Bu Ika, bagaimana perasaan Bu Ika ketika saat melakukan pembelajaran kemudian ada supervisor, artinya saya di situ ikut dalam ruangannya Bu Ika ya Bu Ika. Bagaimana perasaan Bu Ika? Kalau perasaan saya Bu Umi karena ada supervisor di supervisi jadi agak gugup, agak nervous ya Bu. Kadang juga kalau berbicara agak bibet gitu Bu Umi. Mungkin ya. awal-awalnya saja Bu Umi, kemudian lambat laun udah bisa Lancar ya, lancar. alhamdulillah. Iya. Selanjutnya Bu Ika, kira-kira bisa Bu Ika ceritakan kembali tentang bagaimana proses pembelajaran Bu Ika yang Bu Ika lakukan? Untuk kemarin pembelajaran yang saya lakukan yaitu pembelajaran di mata pelajaran IPAS. Kemudian saya mengambil materi tentang rantai makanan. Di situ saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang saya buat. Kemudian di situ saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang mana di dalamnya ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Saya mengelompokkan anak-anak menjadi 3 kelompok Bu, sesuai dengan gaya belajarnya, ada kinestetik, visual, dan auditori. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasi kontennya saya menggunakan ada poster, ada lagu, dan juga ada topi tentang elemen-elemen rantai makanan. Kemudian di diferensiasi prosesnya saya menggunakan yang poster, jadi anak itu menggali informasi dari poster secara mandiri tapi tetap dengan bimbingan guru. Kemudian untuk yang auditori, anak-anak menyanyikan lagu tentang rantai makanan. Kemudian untuk yang kinestetik, anak-anak bermain peran dengan menggunakan topi elemen tadi yang sudah dipersiapkan. Kemudian untuk diferensiasi produknya dari visual, anak-anak itu membuat rantai makanan dengan menggunting-menggunting yang sudah ada di dalam LKPD. Kemudian untuk yang auditori juga mereka membuat rantai makanan sesuai dengan teks yang ada dalam LKPD. Kemudian yang ketiga kinestetik, anak-anak itu membuat diorama rantai makanan yang sudah dipersiapkan. Bu Umi. Iya. Ternyata sudah banyak sekali yang Bu Ika lakukan ya Bu Ika. Baik, menurut catatan saya pada saat saya melakukan observasi memang betul bahwa Bu Ika sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan
tadi adanya pembelajaran bervariasi baik itu konten, kemudian proses maupun produknya. Anak-anak juga sepertinya juga sangat tertarik ya Bu, tadi ada diorama, kemudian ada lagu-lagu juga, Iya. kemudian dengan adanya perbedaan produk yang Bu Ika tugaskan kepada anak pun sangat bagus sekali. Kira-kira Bu Ika, ketika Bu Ika melaksanakan di dalam kelas tadi, adakah hambatan-hambatan yang Bu Ika alami Bu Ika? Tentu Bumi untuk hambatan yang saya alami yang pertama itu dari persiapan. Untuk persiapan saya kurang persiapan sehingga memakan waktu saat akan melaksanakan pembelajaran, yaitu persiapan dari media pembelajarannya atau dari proyektor dan sebagainya, kelengkapannya itu saya merasa kurang waktu. Kemudian untuk hambatan yang kedua itu tentang siswanya. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompoknya seperti itu. Juga siswa belum aktif, kurang aktif dalam menanggapi presentasi dari kelompok lain. Jadi siswa cenderung diam, eh, belum bisa menanggapi hasil dari kelompok lain itu saya harus seperti apa, belum bisa. Jadi Iya. mungkin saat presentasi jadi kurang ada kurang aktif, jadi kurang ada komunikasi dua arah, jadi hanya satu arah dari anak yang presentasi kan. Ya kemarin kalau saya lihat pun ada memang beberapa anak yang kurang aktif nih Bu Ika ya pada saat saya melakukan observasi. Nah dari hambatan-hambatan itu Bu Ika, kira-kira apa ada tidak alasan ketika terjadi seperti itu? Nggih, untuk alasannya jadi kalau untuk persiapan itu alasannya karena saya mungkin kurang bekerja sama dengan rekan gitu, karena kurang kerja sama akhirnya menyiapkan segala sesuatunya sendiri, akhirnya kurang waktu. Kalau untuk siswa itu mungkin karena adanya supervisor juga, jadi agak malu, gugup, takut barangkali mau ngomong apa nanti takut bagaimana, malu untuk mengutarakan pendapat gitu. Seperti itu ya Bu Ika. Iya. Jadi tadi terkait dengan waktu Bu Ika pada saat mempersiapkan eh, perangkat ya, tadi kemudian adanya persoalan siswa yang memang kurang efektif. Kira-kira Bu Ika, Bu Ika punya solusi tidak untuk mencari pemecahannya atau paling tidak mengurangi atau menghilangkan dari hambatan-hambatan tadi Bu Ika? Untuk solusi yang nanti saya akan gunakan itu dengan bekerja sama pastinya dengan rekan guru atau TU seperti itu yang bisa membantu saya dalam mempersiapkan segala sesuatunya dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk siswa, saya akan melakukan pendampingan Bu nggih, untuk melakukan pendampingan supaya siswa itu lebih aktif kembali, dan saya juga akan memberikan pertanyaan pemantik untuk memantik keingintahuan siswa saat diadakannya presentasi, sehingga presentasi kelompok jalannya diskusi bisa aktif, bisa hidup seperti itu Bu. Luar biasa sekali ya Bu Ika ya Bu Ika, artinya di sini sudah menemukan solusi ya dari hambatan-hambatan yang Bu Ika alami dalam proses pembelajaran yang sudah Bu Ika lakukan ya. Menarik sekali Bu Ika. Kemudian kira-kira kapan nih Bu Ika ketika Bu Ika sudah menemukan solusi kemudian untuk memperbaiki pembelajaran Bu Ika, kira-kira mau actionnya kapan lagi Bu Ika? Untuk aksi yang akan saya lakukan dari menangani hambatan tadi, yaitu pastinya untuk pembelajaran selanjutnya saya akan sudah menerapkan solusi yang tadi saya tawarkan ke Umi seperti itu. Iya, iya luar biasa Bu Ika ya. Artinya di sini Bu Ika sudah ada tanggung jawab, komitmen dengan apa yang Bu Ika akan lakukan. Baik di sini dari percakapan yang sudah kita lakukan yaitu dari pra observasi ya Bu Ika, sudah ada tujuan pembelajaran, pembelajaran yang berdiferensiasi di situ konten produk
konten proses dan produk, kemudian di situ ada diskusi dan presentasi ya. Kemudian Bu Ika juga sudah ada rencana tindak lanjut tentang bagaimana pembelajaran yang akan Bu Ika lakukan selanjutnya, yang tentunya nanti akan dapat memaksimalkan pembelajaran Bu Ika, yaitu tentang bagaimana menggali potensi dengan proses pembelajaran berdiferensiasi itu. Semoga nanti Bu Ika lebih baik lagi dalam proses pembelajarannya, kemudian anak-anak sudah maksimal bagaimana potensi mereka digali dalam materi yang Bu Ika sampaikan. Ya, luar biasa sekali Bu Ika. Baik Bu Ika, untuk percakapan ini saya kira cukup. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ika yang sudah bersedia menemani saya, membersamai saya dalam proses kegiatan ini. Semoga nanti Bu Ika pada kegiatan selanjutnya dapat lebih maksimal lagi. Terima kasih sekali lagi ya Bu Ika, dan mohon maaf sudah banyak menyita waktu Bu Ika ini. Oh ya, yang terakhir Bu Ika, barangkali ada sesuatu yang mau Bu Ika sampaikan? Oh iya, ya ini ada setelah saya melakukan ini pembelajaran yang disupervisi dengan adanya supervisor di dalam kelas, jadi saya bisa mengevaluasi proses pembelajaran saya apa saja yang kurang seperti itu, sehingga nanti kedepannya saya bisa memaksimalkan pembelajaran agar lebih aktif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan saya capai seperti itu Bu Umi. Saya juga terima kasih ya Bu Ika. Artinya dengan kegiatan supervisi akademik seperti ini, semoga kedepannya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang kita lakukan seperti itu nih Bu Ika. Baik Bu Ika, terima kasih atas waktunya untuk percakapan pasca observasi ini. Dan sekali lagi terima kasih. Sukses selalu, semangat dalam mendidik anak-anak kelas 5B ya Bu Ika. Sehat selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.